Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Itu azab yang menghinakan. Bu, biasanya orang itu kalau pelit ada saja cobaannya, betul? Kadang kalau kita mau mempergunakan uang 100.000 untuk bersedekah, sayang kalau buat sedekah, kayaknya enak nih kalau misalkan buat beli makanan. Biasanya itu dihabiskan oleh apa? Misal, naudzubillah, di tengah perjalanan rodanya bocor, bannya bocor. Ternyata uangnya buat ban bocor. Padahal kalau kita gunakan untuk bersedekah, Allah akan ganti itu 10 kali lipat. Apa balasan bagi orang yang tidak mau bersedekah? Allah akan berikan azab yang menghinakan. Jadi bentuk azab itu salah satunya itu diberikan kesulitan dan musibah-musibah. Nah, diberikan kesulitan-kesulitan yang kita nggak tahu, tidak diketahui oleh orang itu, dan dia nggak akan merasa. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba sakit. Jadi kalau kita bersedekah terus itu mungkin ditakdirkan kita sakit masuk rumah sakit, jadinya nggak jadi. Bisa jadi gitu juga ya? Iya, bisa jadi kayak ya. Tapi kalau kita nggak megang sama sekali, itu gimana? Ya bukan nggak megang sama sekali. Kita nggak ada uang cash gitu ya. Iya, sekarang mah sodako bisa kris. Sekarang sodako bisa transfer. Kalau misalkan kita lagi nyetir gitu di pinggir jalan, kita Emang banyak alasan. kan iya. Gitu ya kan. Tiba-tiba ada yang ini kan ya. Ada minta-minta. Nah ini, aduh gimana ini gitu loh. Kasih senyum, sedekah. Maaf, langsung gitu. Ya. Pripun sampun paham nggih? Monggo selanjutnya. Gak usah lah. Dan lagi ibu-ibu yang sebelah sana, ibu. Besti mau nanya dong. Lo, gak bahaya ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti dari Majelis Taklim Nurun Nisa Cibalongsari, Karawang. Iya, Bu. Mau nanya apa, Bu? Silakan, Bu. Neng Umi mau nanya, Iya. kira-kira siapa sajakah yang berhak menerima sodako? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada zakat, ada sodako. Kalau zakat itu kan jelas. Kalau sodako gimana? Silakan, Bu. Siapa sajakah yang berhak menerima sodakoh? Ternyata ada 8 golongan yang berhak menerima sodakoh. Innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakini wal alimina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Siapa saja 8 golongan itu, sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, orang mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang untuk berjuang di jalan Allah. Dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang melakukan pertolongan. Di antara yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang berhak menerima sodakoh dari kita. Oke. Nih, zakat sama sodako itu beda gak sih? Beda ya? Jadi ada zakat fitrah itu yang seperti biasanya kalau misalkan hari raya. Ya. Nah, ada zakat mal itu dari 2,5% dari harta kita. Ya. Nah, kalau sodako itu pahala uang yang kita sisihkan gitu, untuk bersodako. Tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Dan diberikan kepada siapapun. Nah, siapapun yang membutuhkan. Kalau zakat itu kan tadi ada mustahiknya jelas. Nah, jelas. Kalau sedekah mah bebas. Bebas. Kalau ngasih ke saudara, Boleh. niatkannya sodako. Sodakoh boleh. Misalkan ada saudara yang misalkan kurang mampu, atau saudara yang misalkan penghasilannya
di bawah sehingga kadang butuhnya lebih banyak, membutuhkan pertolongan, itu boleh sodako, diniatkan sodako. Ini butuh. Sorry, kita bukan saudara. Ada yang mau nanya lagi nggak, Ibu? Ya ampun, Ibu. Itu bro sampai panjang gitu. Itu sesuai dengan jumlah cicilan kayaknya, Bu. Sebanyak itu ceritanya ya Ibu ya. Silakan Ibu. Besti mau nanya dong. Lo, Kak Bahaya ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, cincinnya berapa gram? Oh yes, lihat aja. Silakan, Bu. Nama Saya Ibu Supriyati dari Majelis Taklim Al-Barki Cikarang Selatan. Ning, ada nggak sih waktu-waktu yang bagus untuk bersedekah? Wih, bagus pertanyaannya. Oke. Kapan waktu yang bagus untuk sedekah? Ada nggak sih waktu yang bagus untuk bersedekah? Kita tengok dulu hadis Nabi yang bersabda tentang waktu yang terbaik untuk bersedekah. Anta soddaqo wa anta sahihun syahih. Takshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah dalam kondisi baik, merasa kikir, khawatir menjadi fakir, dan mengharapkan kekayaan. Intinya di sini bagaimana sodakoh dalam kondisi apapun itu baik. Atau ketika ibu menginginkan sesuatu, terus kita bersodakoh, ternyata itu boleh, Bu. Misal, ibu pengen anaknya soleh-solehah. Ya Allah, saya niatkan sodakoh ini untuk anak saya, biar anak saya soleh-solehah. Itu ternyata boleh. Kalau hari Jumat katanya ada keutamaan juga. Ada Pakai keutamaan. sedekah Jumat. Iya. Berkah gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang banyak yang salah mengartikan, karena banyak sekali, karena di hari Jumat itu hari yang barokah, pahalanya double-double, di hari-hari biasa mereka nggak sedekah. Iya, begitupun Di hari Jumat ya, gitu ya. begitupun di Ramadan bagus pahalanya berlipat ganda, di bulan lain enggak sedekah. Iya, gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Jadi sebetulnya kan Semua waktu baik. baik. Dan juga diniatkan untuk apapun boleh. Boleh. Oke. Sampun paham ge? Nah, kayaknya masih banyak pertanyaan saja, masih banyak yang mau ditanya. Iya, aku Nggak juga tahu pengen nanya lagi. Ntar Nah, ya. nanti ya, pemirsa rumah jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu. Bu, ibu. Ibu. Salam ibu. Masih di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Aduh, ibu-ibu hebat banget. Aduh, Kenapa mikirin apa lagi? kita tuh masih mikirin gimana caranya nyari uang tambahan buat mudik. Astagfirullahaladzim, belum ketemu solusinya. Sebenarnya sih udah ada beberapa kan. Itu kan pasti kan buat keluarga gitu loh. Cuma takut kurang aja gitu loh. Emang perlunya berapa? Ya Kan baru kekumpul 9.020.000. Perlunya berapa? 50 lah. Ya Allah. 50. Gini aja tuh, jangan minta ke orang-orang, coba usaha sendiri dulu. Oh, Cika tahu. Gimana kalau Cika live di sosial media? Itu kan Bagus. kan? Iya. kan? Iya, Live-nya mau ngapain? Mandi lumpur atau itu juga belas kasihan orang jadinya. jadi gimana dong? Apa, Kek? Nanti Cika nggak bisa pulang dong ke kampung. Nggak punya uang mah gak usah paksain ya nih. Tapi kan kangen sama keluarga. Ya udah, didoakan banyak rezekinya. Tapi jika tidak ada, nggak usah dipaksain. Iya. Itu ya. Kan sekarang suka mahal banget tuh. Iya. Nanti aja cari harganya udah murah, baru. Iya. Baru nggak usah berangkat. Nggak usah juga. Sama aja dong. Ya udah. Tapi mudah-mudahan ada orang soleh memberikan. Oh, amin. Ya, amin. Makasih loh, A. Ya, amin. Makasih ya, beneran loh. Misalkan nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya Bu? Kita seringkali dengar hadis al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak sekali yang salah mengartikan hadis ini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya dia minta tapi tangannya nggak mau di bawah. Iya, ngeraup. Ngeraup dong itu namanya ya. Ternyata ketika ada hadis ini al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, maksudnya tangan di atas adalah yang memberi, maksud tangan di bawah adalah tangan yang menerima. Ternyata memberi lebih baik daripada menerima. Ternyata ini juga berlaku bukan hanya dalam hal uang saja, bukan hanya dalam hal barang saja, termasuk juga jasa. Seringkali kita tidak sadari, termasuk ibu-ibu para mertua, biasanya pilih kasih sama yang kaya dibaik-baikin, yang suka ngasih dibaik-baikin, yang nggak pernah ngasih justru kayak diacuhkan, kayak nggak direken tuding. Pokoknya nggak dipeduliin, yang nggak pernah ngasih uang Dicuekin lah ya. dicuekin, yang nggak pernah ngasih uang dicuekin, padahal dia setiap hari masak buat ibu, setiap hari nyuci buat ibu, dia bersedia nemenin ibu, berarti kan itu jasa. Contoh, ada orang nggak pernah ngasih ibu uang, tapi dia perhatian. Ibu ada masalah, dia datang, dia membantu dengan tenaganya. Ternyata itu juga pahalanya sama seperti memberi. Ternyata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla berlaku juga dalam bentuk jasa. Misal, kayak Kak Cika tadi, nggak jadi pulang, kita nggak bisa ngasih uang. Nah, bisanya ngasih apa? Ngasih semangat. Makan tuh semangat. Semangat kakak. Semangat bener. Ngasih semangat. Kak Cika gak apa-apa, sementara kita Kak Cika nggak pulang dulu, ditabung dulu. Siapa tahu bisa pulang. Siapa tahu dengan kita menenangkan Kak Cika jadi tambah nggak tenang. Makin gak bisa mudik. Makin tenang. Ternyata itu juga mendapatkan pahala seperti tangan di atas. Sampun paham nggih? Ling, kan ini lagi pada mudik tuh. Kadang-kadang tuh pas mudik tuh kumpul keluarga besar tuh. Kadang-kadang ya, ada orang tua yang lebih merhatiin anaknya yang masih oleh-oleh banyak. Ketika ada anaknya datang nggak bawa apa-apa, disuruh-suruh. Ya bener ya. Iya. Ini mau makan apa? Karena dia bawa duit banyak. Yang adiknya, kakaknya mungkin yang tidak punya gitu, udah disuruh-suruh. Iya. Tolong pel genteng gitu. Gitu dong. Itu gimana caranya Oh gitu gimana tuh orang? Ada mertua yang kayak pilih kasih gitu ya. Tapi itu jadi pelajaran. Jadi melihat itu tidak hanya dari materi saja. Jasa juga hargai ya. Iya. Oke kalau gitu boleh deh nanya lagi Ibu, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi Ibu? Silakan. Silakan Ibu. Besti, boleh tanya dong? Lo, gak bahaya ta? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak sahur deh dia. Ibu agak lemes ya Bu ya? Nama saya Yeyen dari Majelis Talim Al-Hidayah Ciledug. Oke, Bu Yayan silakan Bu Yayan. Terkadang saya suka bingung mau sedekah ya Neng Umi. Tapi uangnya pas-pasan, uang belanjanya. Yang diduluin yang mana ya? Kayak pergi ke pasar, bawa uang 50.000 itu tuh pas banget udah dihitung tuh. Buat beras, buat kecap dan lain-lain. Tiba-tiba di jalan terlihat ada orang yang sangat membutuhkan. Pengen ngasih, tapi kalau ngasih berarti nggak makan di rumah. Tapi kalau belanja berarti nggak ngasih ke orang itu. Mana ya didudukan? Kalau misalkan posisinya seperti itu, jadi begini Bu, ada orang itu menyisihkan, ada orang sodako itu karena sisanya.
Jadi sebelum budgeting mau belanja apa aja, uang 50.000 disisihkan, Budgeting. disisihkan di budgeting. Jaksel nih bos. Jaksel bos. Jaksel tapi medok. Ada yang namanya budgeting, jangan ketawa Bu. Jaksel tapi medok. Pasti mau nanya, Jakselnya nih ngendi? Silakan Bu. Ada orang itu menyisihkan dari awal, ada yang sodako itu karena sisa. Tapi biasanya kalau kita pakai konsep yang kedua, sisanya biasanya justru nggak nyisa. Bener kan? Bener. Itulah kenapa kita pakai konsep yang pertama, 50.000 disisihkan terlebih dahulu untuk bersodako. Sedikit aja tidak apa-apa, 5.000 lah. Anggap 5.000. Anggap 5.000. Misal masih keberatan 1.000. 1.000 loh. Tapi disisihkan. Disisihkan. Pentingkan. Kita sisihkan sebelum Keberatan lagi? belanja. Keberatan lagi? Keberatan lagi. 500 perak. Iya. Ya kalau mampunya segitu. Ya udah, 500 perak. Nah, kita simpen, masukkan ke celengan pribadi. Saya cekling, nah gitu ya. Kalau 500 maka gitu ya. Jadi sisa 49.500. Sisanya seperti itu. Itu baru digunakan untuk budgeting. Langsung set 49.500 mau dibuat beli apa? Nah, Berarti kalau dari awal dari penting. dari awal sudah dipentingkan, bukan nanti kalau sisa buat disodakoin biasanya nggak nyisa. Nah tapi nilai ngasih itu gini, ada seseorang ngasih 50.000, di kantongnya ada 1 juta. Nah, Ada satu orang ngasih sama-sama 50.000, di kantongnya cuma 100.000. Nilainya yang mana yang lebih? berarti nilai kecintaan Allah lebih besar kepada orang yang dunianya 100.000. Makanya kalau ada selebaran tuh, bapak ini berapa, bapak itu berapa. Johnny gini, kecil banget. Iya, biasanya Kalau kayak gitu kan mendingan no name deh, no name deh. biasanya ada yang suka ngejudge. Biasanya ada yang suka nyinyir. Ih, dia kok sodakonya cuman segitu. Bisa jadi itu semua dari uangnya loh. Bisa jadi. Bisa jadi ya, makanya jangan sujan aja dulu gitu ya. Untung kok saya mah nulisnya pakai hamba Allah. Tapi pas diumumin nungguin hamba Allah kok disebut-sebut. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, sampun paham ge? Lanjut lagi siapa yang mau nanya? Lanjut, ada yang mau Tadi bertanya pertanyaannya lagi? Ibu itu tadi harus dibiasakan, disiapkan untuk sedekah. Disisihkan terlebih dahulu. Ya, gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siapa yang Bu, mau? ada yang mau bertanya lagi Ibu? Oh silakan. Silakan Ibu. Kerudung kuning. Kristi mau nanya dong. Lo gak bahaya ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Al-Makmur, Cibalongsari, Karawang. Ning Umi, pertanyaan saya gini. Saya tuh kadang suka ragu ya kalau misalkan di lingkungan saya itu kadang suka ada yang datang minta-minta sumbangan. Sumbangan untuk kadang dia mengatasnamakan anak yatim, duafa kayak Ya, gitu, pokoknya atau sumbangan masjid lah yang ya. mau dibangun gitu. Tapi padahal kita nggak tahu juga gitu ya. Nah maka di situ saya punya keraguan gitu. Ini benar apa enggak sih? Karena memang ada proposalnya juga gitu. Iya biasanya. Gitu saya. Nah itu bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? Apakah nyumbang Kita itu atau bagaimana enggak? ya? Gitu Kak Ipang. Ya. Ya itu bingung deh. Ya biasanya tuh suka kayak Nyumbang gitu, jadi suka bingung. kebiasaan, gak nyumbang tapi kepikiran. Iya. Gimana nih? Gimana ya? Gimana kalau nanti aja kita jawabnya? Oh boleh. Menarik, jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Masih bersama kami di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Tadi Bu Tia nanya katanya gimana ya, emang ini betul terjadi di mana-mana kepada siapapun. Banyak yang minta sumbangan untuk yatim piatu, duafa, pembangunan masjid, Iya, apapun pokoknya itu. buat ini, buat lengkap pakai proposalnya. Tapi kenyataannya ternyata proposal itu kadang-kadang enggak semua ya, ada yang asli, kadang-kadang palsu. Iya. Begitupun ada yang meminta-minta, ternyata di kampung halamannya punya tanah luas,
lebih luas, lebih kaya dari yang ngasih. Sama yang tadi juga tuh, yang tadi minta penggalangan dana buat mudik. Iya. Apa ya? Bisa minta. Nah, kalau kita menghadapi hal seperti ini, Ya, kita harus ngasih gimana ya? atau enggak ya? Solusinya adalah yang pertama, kalau misalkan ibu nggak yakin atau ragu-ragu, emang misalkan sudah mencurigakan, nggak usah dikasih. Mendingan gak usah. Mendingan nggak usah. Takut kebiasaan. Takut kebiasaan, takut dia datang lagi. Ibu ini kemarin ngasih banyak kayaknya ke sini lagi. Nah, kalau misalkan sudah memang ragu-ragu dan tidak percaya. Kalau yang kedua kalau misalkan yakin, ya udah kasih aja. Tapi misal kalau lebih yakin lagi, biasanya kan di kop itu ada nomornya nggak sih, di telepon itu memang benar dipastikan dulu biar yakin. Solusinya adalah ya udah kasih aja, toh pahala kita akan tetap. Ya. Dan dia yang berbohong, dia akan tetap mendapatkan dosa karena sudah membohongi. Ya. Jadi kita ikhlas aja ya. Ya udah kita niat sedekah aja. Ya. Kalau ke pengemis gitu juga. Ke pengemis, Apalagi maaf ya, suka kelihatan yang maaf banget. Suka sok dibuntung-buntungin, padahal kita tahu itu tipu, mending gak usah. nah kalau misalkan tahu mending nggak usah. Kalau yakin, kalau nggak yakin mending nggak usah. Dulu kalau misalkan ayah aku ya bilang kalau misalkan ya itu kayak gitu beneran sih, kalau nggak yakin nggak usah, masukin aja ke masjid. Yang gitu. Ya. Iya. Apalagi ada yang gendong-gendong anak. Iya, Antara iya, kasus iya. banyak katanya anaknya itu anak sewaan. Anak sewaan. Dia Itu kan dikasih suka obat kasihan batuk, kayak dibius gitu. supaya tetap tidur gitu. Ya kalau gitu kalau kita ngasih jadi seperti mensupport mereka melakukan itu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, niat kita ya kita ikhlas buat untuk bersedekah itu tuh nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Iya kan ya? Ya pahalanya tetap dapat dan mereka juga tetap dapat dosanya. Tapi kalau misalkan kita tahu kayaknya ini bohongan lah, nggak usah dikasih. Atau jelas-jelas kepada yang membutuhkan. Ya. Atau kepada saudara yang jelas kalau kita tahu dia butuh gitu. Itu aja Mendingan ya. kayak gitu. Terjawab ya Bu Tia. kasih Ning Umi. Sampun paham ge. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang gantian ya, wabarakatuh. gantian ya Ibu ya, boleh. Oh iya. Sekarang aku nih yang mau nanya nih. Kita kadang suka nggak sengaja kayak nemu uang gitu kan ya. Entah itu berapa, entah itu 5.000, 1.000. Kalau tuh biasa kan koin-koin suka banyak tuh suka kita temuin loh. Nah, itu apakah harus disedekahkan atau Kita pakai. ya kita pakai gitu? Itu gimana ya? Kamu pasti pakai kan? Gimana kok gitu nih? Jadi kalau di dalam Islam itu ada istilah barang lukotoh. Apa itu apa? Lukotoh itu barang temuan. Oh, barang temuan. Ya. Lukotoh pakai to. Lukoto. Gitu. Ada istilah barang lukotoh, barang temuan. Misal contoh kayak koper yang tadi isinya uang 10 juta. Ternyata kalau misalkan kita meyakini kalau kita itu amanah, itu boleh kita simpan dan diumumkan. Kalau misalkan selama setahun gak ada yang ngaku, berarti barang itu milik kita. Kalau sudah diumumkan. Kalau sudah diumumkan. Kalau kita simpen diam. Nah, itu Ada yang nanya, lihat koper gak? Enggak. Nah, itu yang nggak boleh seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita meyakini bahwa diri kita ini nggak amanah, kalau misalkan kita yang pegang udah pasti kepake nih, lebih baik disodakohkan ke masjid, ke anak yatim, ke orang-orang yang membutuhkan. Contoh, aku dulu tuh pernah nemu cincin di kampus, cincin. Kampus mana? Kampus Enggak. Pernah Cincin lagi, iya, pernah nemu cincin, itu kan berarti barang lukotoh, barang temuan. Ya. Kalau misalkan kita simpan dan diumumkan tidak ada yang mengaku, selama setahun udah diumumin terus gak ada yang ngaku, berarti barang itu milik kita. Oh, berarti yang ini yang cincin kamu pakai. Bukan dong. gimana kok kita nemu bros? Ah, Sambil diumumin, sambil dipakai pengajian. ya. Itu gimana? Ini brosnya kemarin aku temuin. Ada yang punya nggak gitu? Ya. Ada yang punya nggak? Nunggu setahun. Kalau barangnya itu sambil dipakai boleh nggak? Kayak cincin pasti disimpan kan? Iya. Atau sambil dipakai? Sambil dipakai ya sebenarnya ya boleh-boleh saja. Tapi ya nanti ketika ada yang pemiliknya yang udah nemu, itu bros saya udah karatan. Iya. Tapi mungkin kalau dipakai tapi niatnya untuk sambil mengumumkan boleh. Sambil mengumumkan, misal ini bros siapa ya,
kok saya nggak nemu saya pakai biar orang tuh ngelihat. Oh itu kayaknya itu boleh. Pukulin. Wah dia maling tuh, dia ngambil itu tuh beras saya tuh. Kayak itu gimana tuh? Bukan, saya nemu uang. Oke. Tapi gimana kalau kita nemu uang, terus kita pakai, hukumnya apa? Nggak boleh dong, karena itu bukan Haram. hak kita, haram. Iya. Oh jadi nggak boleh ya, mendingan disedekahkan atau diumumkan gitu kan ya. Jadi hukum barang lukotoh itu akan menjadi milik kita kalau misalkan sudah setahun dan diumumkan. Ya terima kasih Terjawab aku semuanya. sudah terjawab. Ya. Jadi Astagfirullahaladzim, jayunya. Ampun ya Allah. di dalam Al-Quran dijelaskan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal merkoleh sira kabeh, tidak akan engkau dapatkan albirro ing kebagusan, tidak akan engkau dapatkan kebaikan. Kebaikan apa saja tidak akan engkau dapatkan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Salah satu yang ibu-ibu cintai adalah uang. Betul? Betul. Kelihatan kok mata duitan. Ketika kita menginfakkan apa yang kita cintai, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa saja. Ibu ingin kebaikan apa? Ingin kebaikan anaknya solih-soliha. Ingin kebaikan, ya Allah, ingin kebaikan dilancarkan rizki dengan sodako ini. Itu boleh. Bu, ternyata pernah ada cerita, ada seorang ibu yang tidak punya uang, yang notabene memang nggak punya apa-apa, nggak seberapa kaya. Ternyata dia punya tanah warisan dari orang tuanya. Hartanya cuman itu. Lalu harta itu diwakafkan. Bayangkan, hartanya cuman itu diwakafkan pula untuk jadi musola. Lalu ibu ini punya anak, notabene memang dari kecil tidak sekolah agama, tidak pernah diajarkan agama, tidak disekolahkan di sekolah yang agama, tapi ya diajari agama seadanya oleh ibunya. Ternyata ibu ini ketika mewakafkan tanah untuk musola berdoa, ya Allah, saya ini tidak pintar agama. Saya juga kalau misalkan mondokin anak juga biayanya nggak ada. Saya nggak punya uang untuk membiayai anak untuk sekolah tinggi. Saya wakafkan tanah ini, berikan kebaikan untuk saya, berikan kesolehan untuk dirinya. Ternyata anak punya kerentek untuk mondok. Akhirnya dia cari beasiswa. Mondoklah dia, ketika pulang, Masya Allah, dia jadi ulang pesantren, santrinya ribuan, luar biasa. Barokahnya apa? Sodakohnya ibunya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kau menginginkan kebaikan-kebaikan di dalam hidupmu, maka infakkan apa yang engkau cintai. Salah satunya adalah uang. Sampun paham, Je? Dan sekali lagi, sedekah itu nggak nunggu kaya dulu. Iya. Sedekah semampunya. Mudah-mudahan itu justru membuka pintu rezeki berikutnya. Iya. Dan rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang. Kebahagiaan, kesehatan, kesetiaan pasangan masing-masing, itu rezeki yang luar biasa. Dan keimanan itu yang paling penting. Monggo kita minta doanya nih. Semoga kita diberikan kelancaran rezeki. Amin. Sehingga bisa bersodakoh lebih luas lagi. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ning ya. Sehat terus Ningnya juga. Buat Cika juga mudah-mudahan ada rezeki untuk mudiknya ya. Oke. Ibu terima kasih sudah hadir di sini pemirsa. Insya Allah kita akan hadir lagi dengan tema yang lainnya. Di sini di Bunga-Bunga Hati.